Oke, kita kembali lagi di Swallowed Star. Di bagian kemarin kita sudah melihat Luo Feng yang dibuang ke sebuah galaksi terpencil nan misterius sama Dewa Pandai Besi. Di sanalah Luo Feng mengalami bentrokan sama 3 sosok venerable kuat dan Luo Feng berhasil membunuh salah satu dari mereka. Di tengah pencarian menemukan jalan keluar, Luo Feng malah nggak sengaja masuk ke dalam teritorial aliansi binatang angkasa. Di sana dia dijemput sama Lord of the Flame Star menuju gunung leluhur. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita Lego. Setelah menginjakan kaki di gunung leluhur, Luo Feng pun panik, ngerasa takut jika identitasnya sebagai manusia yang mengambil tubuh tanduk emas bisa terbongkar. Lagi panik-paniknya, tahu-tahu tak lama berselang Lord Flame Star ngasih tahu kalau para penguasa kuat dari garis keturunan ras tanduk emas sudah datang untuk menjemputnya. Karena udah masuk terlalu dalam dan tak bisa mundur lagi. Ya, mau gimana lagi? Ikutin saja permainannya. Ketika rombongan dari binatang ras tanduk emas muncul di hadapan Luo Feng, terlihat ada lebih dari 10 makhluk yang sudah di level Universe Venerable dan 2 Universe Master. Ketika salah satu dari mereka mendekat ke arah Luo Feng yang udah kayak bocil lagi ngerasa takut, tahu-tahu tanduk emas satu itu malah meluk Luo Feng yang dianggap sebagai saudara dan ngucapin sambutan selamat datang kepadanya. Tanduk emas lain di sekelilingnya pada bersorak, merasa senang atas bergabungnya satu lagi kerabat mereka. Sementara Luo Feng masih menahan sikapnya yang juga terlihat agak kebingungan. Para tanduk emas lain mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu. Setelah Luo Feng bergabung dengan garis keturunannya, Lord Flame Star pun pamit. Baru sebentar ngobrol sama mereka, tapi Luo Feng cepat akrabnya karena dia mendapatkan perlakuan yang cukup baik. Di alam semesta, binatang raksasa angkasa itu terkenal akan kebengisannya, dingin dan suka membunuh. Tapi ketika mereka bertemu dengan sesama rasnya, mereka bisa memperlakukan satu sama lain layaknya saudara hidup dan mati. Ya wajar sih, sebab populasi mereka itu sangat sedikit kalau dibandingin sama populasi manusia. Kalau pada nggak akur ya, yang ada malah punah. Ketika 2 tanduk emas Universe Master ngucapin selamat datang kembali ke rumah buat Bang MC, Bang MC juga ngucapin salam balik kepada mereka dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jin Feng. Kedua penguasa tanduk emas itu nggak nyangka kalau bocil seperti Jin Feng itu bisa tumbuh menjadi sosok sekuat Universe Venerable secara mandiri. Sangat luar biasa. Mereka percaya di bawah asuhan aliansi, si Jin Feng ini pasti bakalan bisa lebih bersinar dari yang sekarang. Gemuruh dari arah langit terdengar memancarkan aura yang begitu kuat. Penguasa tanduk emas ngasih tahu kalau sang ancestor leluhur angkasa bintang pengen ketemu sama si bocil Jin Feng. Nggak usah ngeri, justru itu merupakan kesempatan yang sangat langka. Bahkan sangat amat jarang bagi sosok Universe Venerable di sana dipanggil dan ketemu langsung sama sang leluhur. Terlebih, dia baru saja tiba di sana. Luo Feng yang semakin tambah ngeri, pada akhirnya nggak punya pilihan lain selain ikut bersama penguasa tanduk emas menuju lokasi leluhur angkasa bintang. Segera setelah tiba di sana, Luo Feng langsung mengucapkan salam kepada sang leluhur. Kalimat pujian juga menjadi yang pertama kali disampaikan oleh sang leluhur karena Luo Feng bisa mengalahkan Venerable Magian di galaksi terpencil sebelumnya. Merupakan hal yang wajar sang leluhur bisa mengetahuinya. Toh yang bikin tempat terpencil dan misterius itu kan dia sendiri, sehingga takkan ada informasi yang luput darinya selama seseorang masuk ke dalamnya. Hal itu juga mengartikan bahwa leluhur angkasa bintang sudah mengetahui kalau Luo Feng nyatanya adalah seorang manusia. Ketika sang leluhur menggunakan kekuatan dewanya untuk melakukan pemeriksaan, Luo Feng sama sekali tidak bisa menghindarinya. Pasrah aja lah. Jadi ya, semua ingatan pas jadi manusia ataupun behemoth bisa dilihat sama leluhur. Ingatan di mana Luo Feng rela bertarung mati-matian untuk melindungi bumi, itu yang paling dinotis sama leluhur. Luo Feng juga dianggap sangat layak menjadi sosok jenius langka dari ras manusia dalam ratusan juta era yang terlahir di dunia. Karena udah ketahuan, Luo Feng kemudian nunjukin tubuh mosanya yang menyerupai tubuh manusia, memberi salam lagi kepada sang leluhur dan minta maaf karena dia waktu itu nggak punya pilihan lain selain mengambil tubuh tanduk emas yang dihadapinya di bumi. Pas Luo Feng udah netesin keringet jagung saking ngerinya, tahu-tahu leluhur angkasa bintang ngomong kalau masalah itu adalah keberuntungan buat Luo Feng. Tapi keberadaan Luo Feng di sana bukanlah sekedar keberuntungan semata, melainkan sebuah pengaturan yang telah dibuat oleh Zhou Shanke. Dikatakan bahwa di seluruh alam semesta yang luas ini, yang benar-benar mendapatkan esensi dewa binatang adalah para binatang raksasa angkasa, sebab mereka merupakan keturunan dari dewa binatang. Luo Feng jadi ingat di masa lalu tanduk emasnya bisa dengan mudah melebur begitu banyak kristal darah yang bikin dia punya dugaan kalau dewa binatang sama ras tanduk emas pasti punya semacam hubungan.
Lebih dari itu, ternyata malah keturunannya sendiri. Leluhur angkasa bintang tiba-tiba ngajakin Luo Feng pergi menuju lokasi lain sambil jelasin kalau dia nggak bisa memenuhi persyaratan yang dikasih sama gurunya, maka Luo Feng bakalan selamanya dikurung di dalam dunia yang sekarang dia pijaki, dan itu adalah dunia Dewa Binatang. Leluhur angkasa bintang yang menggunakan bentuk manusia jelasin tentang dunia Dewa Binatang, yang mana di beberapa tempat tersebut tersebar banyak patung yang disesuaikan dengan 8 Dewa Binatang bawaan lahir. Setiap patung di sana juga menyimpan teknik rahasia tingkat puncak yang nantinya bisa Luo Feng pelajari sesuka hati. Aliran waktu di dunia binatang juga berbeda dengan alam semesta asli, lebih cepat 10.081 kali, sehingga seseorang bisa mempercepat kemajuan pelatihannya, meskipun waktu yang dihabiskan orang itu sangat lama di sana. Tapi di alam semesta asli, itu sangat sebentar. Dunia Dewa Binatang fungsinya serupa dengan harta berharga aula waktu, sebuah artefak yang bisa mempercepat 10-100 kali aliran. Harta yang kayak gitu aja sangat mahal, apalagi dunia binatang ini yang aliran waktunya 10.000 kali lipat. Sambil nepuk punggung Luo Feng, leluhur ngerasa sekalipun Luo Feng udah dapat bantuan pelatihan di dunia Dewa Binatang, Luo Feng masih belum mampu untuk memenuhi syarat dari gurunya. Leluhur angkasa bintang bahkan bikin taruhan sama guru Zhou Sanke. Dalam 100.000 era, kalau Luo Feng berhasil memenuhi persyaratan, maka leluhur bakalan ngasih Luo Feng set harta agung yang paling cocok buat garis keturunan Dewa Binatang. Dan kalau Luo Feng gagal, maka guru Zhou Sanke yang ngasih leluhur harta agung puncaknya. Gara-gara para taruhan kakek-kakek super itu, Bang Condet malah makin terbebani. Persyaratan supaya bisa lolos itu cukup simple, dan itu adalah mengalahkan sang leluhur angkasa bintang, Dame. Sebagai seorang yang baru mencapai level immortal, Luo Feng sadar betul kalau dia nggak bakalan mungkin bisa menang lawan si leluhur. Supaya terkesan lebih mudah, Luo Feng nantinya akan melawan klon bentuk manusia leluhur itu yang kekuatannya akan disetarakan sama kekuatan Luo Feng. Leluhur ngasih sedikit kisi-kisi di mana Luo Feng memiliki harapan untuk bisa menang asalkan dia bisa menciptakan jurus ultimatum tingkat Universe Master ketika dia masih di level immortal. Atau kalau enggak, dia harus mencapai level Venerable Overlord. Bisa mencapai salah satunya bisa menambah angka keberhasilannya. Kalau enggak, ya mau gimana lagi? Luo Feng akan terus terkurung di sana selama-lamanya. Sementara Luo Feng akan fokus pada pelatihannya di dunia binatang, leluhur bakalan terus standby sampai muncul tantangan dari Luo Feng. Untuk bisa mencapai Venerable Overlord, perjalanan Luo Feng masih terbilang sangat panjang. Kalau untuk menciptakan jurus Ulti Universe Master, pemahaman hukumnya baru mencapai ambang batas Universe Venerable. Dia masih membutuhkan dasaran yang kuat. Dengan tingkat kesulitan seperti itu, Luo Feng mulai mempertanyakan apakah dia mampu memenuhi persyaratan yang diberikan oleh gurunya ataukah tidak. Setelah keliling sebentar dan melihat-lihat banyak patung Dewa Binatang di sana, Luo Feng kemudian tiba di hadapan sebuah patung yang dikenal sebagai Dewa Binatang Emas. Perwujudan dari hukum gabungan ruang dan emas, cocok sama hukum asal yang udah Luo Feng pelajari. Di dunia tersebut terdapat total 64 patung yang dibentuk dari perwujudan 8 sosok Beast God. Setiap patung memiliki postur yang berbeda-beda, dengan pola sisik di bagian atasnya yang juga berbeda-beda. Setiap grup pola menunjukkan hukum gabungan masing-masing. Setelah menelitinya didapati, terdapat ukiran pola rahasia yang ditinggalkan di berbagai tempat oleh para Universe Master binatang raksasa angkasa sepanjang sejarah, dan semuanya merupakan jurus ultimate. Luo Feng bisa merasakan setiap kedalaman dari pola-pola tersebut. Hanya saja dia masih belum bisa mengartikannya karena pemahaman yang masih belum cukup. Kalau kayak gini, gimana caranya bikin jurus ultimatum yang baru ya? Babatang ngingetin kalau leluhur sebelumnya cuman bilang agar Luo Feng harus mengalahkannya, dan dia nggak ngelarang kok. Luo Feng menggunakan teknik rahasia bakatnya. Iya juga ya. Luo Feng kan punya teknik rahasia bakat klon Yohai yang disebut I Am The Universe. Teknik yang sangat menguras tubuh dewa. Dan ketika mendapatkan anugerah bakatnya, Luo Feng bisa ngerasain jika teknik tersebut jauh lebih kuat daripada teknik pamungkas Universe Master. Mestinya itu juga bisa dihitung sebagai jurus ultimate yang akan dia buat. Kata Babata, selama Luo Feng mempelajari kitab 9 kekacauan dan membuat tanduk emas mencapai tingkat gen yang paling sempurna, seharusnya dia juga akan bisa memperoleh anugerah teknik bakat yang baru. Sekalipun gak dapat teknik bakat baru, setidaknya tanduk emas sudah mampu untuk melancarkan teknik bakat I Am The Universe. Mulai dari sinilah Luo Feng mulai melakukan pelatihan sebagai tanduk emas. Kaya terus memperkuat diri pakai kristal darah ajaib dan melatih berbagai teknik lainnya. Dia juga kerap kali mengikuti jejak para binatang raksasa lain yang pernah melakukan pelatihan di tempat tersebut.
Menurut Babata, kalau latihan Luofeng berjalan dengan lancar, dia mungkin tak perlu sampai membutuhkan waktu sampai 100.000 era. 100 tahun juga mungkin bisa selesai. 100 tahun di sana kira-kira cuma 100 hari di alam semesta asli. Singkatnya, tanduk emas berhasil mencapai tingkat gen sempurna. Tapi ada yang terasa aneh ketika melihat tanduk emas yang seharusnya tumbuh, ukurannya malah tetap segitu-segitu aja. Luofeng heran kenapa tubuh Dewa Tanduk Emas sama sekali tidak mengalami perubahan seperti yang seharusnya. Dengan ukuran tubuhnya yang sekarang, sekalipun dia memaksa menggunakan teknik I am the universe yang ada sebelum tekniknya terbentuk, tubuh dewanya udah habis duluan. Apakah latihan yang selama ini dilakukan hasilnya sia-sia? Luofeng jadi galau. Di tempat lain, dua kakek-kakek super itu lagi pada ngobrol sambil minum. Leluhur angkasa bintang bilang kepada Zuo Sanke kalau muridnya nampaknya lagi kesulitan. Biasanya setiap makhluk yang mencapai tingkat gen sempurna, mereka akan mendapatkan anugerah dari Primordial Universe, alam semesta primitif, seperti tubuh yang mengalami evolusi, serta kesadaran yang bisa mendapatkan anugerah teknik rahasia bakat terkuat. Alasan kenapa tanduk emas Luofeng gak dapet salah satunya ya itu karena dunia dewa binatang gak semantap alam semesta primitif. Itu cuman alam semesta yang diciptain sama leluhur angkasa bintang. Kalau taruhan di alam semesta normal, leluhur yakin kalau dia pasti bakalan kalah taruhan. Tapi karena taruhan dilakukan di dunia dewa binatang, leluhur yakin bakalan menang taruhannya. Dengan santai, Zuo Sanke cuman bilang kalau si leluhur terlalu percaya diri. Tapi minumannya yang disuguhin enak juga ya. Leluhur mulai heran kenapa Zuo Sanke sama sekali gak ngerasa khawatir. Jangan-jangan. Kembali ke Luofeng, abis selesai galau, dia mikir kalau gurunya nggak akan pernah bertaruh pada kekalahan yang pasti. Setidaknya pasti masih ada harapan untuk bisa menang. Lalu di manakah harapan yang dipikirkan oleh sang guru? Luofeng sendiri masih belum tahu. Namun karena sang guru mengaturnya agar bisa berlatih di tempat tersebut, Luofeng yakin jika kunci harapan kemenangan pasti ada di dalam dunia itu. Setelah menghabiskan waktu melakukan pengamatan yang cukup panjang, Bang Condet berhasil menguasai 2 set teknik rahasia, kunci Jiufeng dan Dewa Binatang Emas. Tapi itu cuma bisa meningkatkan gelombang jiwa dan tubuh ilahinya sebanyak 100 kali lipat. Jadi kayaknya mempelajari teknik rahasia yang diwarisi sama para pendahulu bukan cara yang tepat. Sepanjang sejarah tentu saja sudah ada banyak sosok kuat yang datang ke dunia dewa binatang ini dan berhasil keluar dari sana. Karena kalau nggak ada yang pernah keluar, leluhur angkasa bintang tentu saja nggak akan membuat taruhannya. Yang artinya pasti ada yang pernah berhasil dong. Dan sekarang Luofeng harus mencari kunci untuk bisa berhasil juga. Di tengah kebingungannya, Luofeng mulai sedikit paham jika dia mau berhasil, dia tidak boleh cuman mengandalkan apa yang ada di dunia dewa binatang, tapi juga mengandalkan keunikan yang ada di dalam dirinya. Dunia dewa binatang sendiri yang paling dirasa misterius adalah 64 patung di sana, dan yang terukir di bagian atas patung tersebut merupakan pola rahasia yang mewakili jalan tertinggi alam semesta, yang bisa dihubungkan menjadi satu kesatuan. Sementara Luofeng memperdalam pemahamannya, leluhur berkata, melihat beberapa pola rahasia saja tidak akan bisa membuat Luofeng memenuhi persyaratan, karena jalan dewa binatang gak segampang itu. Sambil tertawa, Zuo Sanke pergi dari sana dan membawa botol minuman enak si leluhur, berkata bahwa harta agung puncak si leluhur bakalan jadi miliknya. Jadi minuman itu sama sekali gak ada artinya. Bukan cuman bawa botol-botolnya, bahkan cangkir minuman yang lagi dipegang leluhur juga diambil sama Zuo Sanke. Kakek guru satu ini nampaknya percaya bahwa Luofeng bakalan menang. Luofeng sendiri masih terus menelusuri dirinya dan mencari sebenarnya apakah sesuatu yang unik dari dirinya dan itu bisa diterapkan dalam masalah yang dia hadapi. Luofeng mengingat jika pola rahasia pada menara bintang itu lebih mendalam dari dunia dewa binatang, namun memiliki sistem yang berbeda. Kalau kitab 9 kekacauan juga cuma bisa dilatih secara bertahap dan tidak bisa digunakan untuk membongkar misteri. Dan yang tersisa sekarang adalah I am the universe. Dengan kekuatan dewa tubuh ilahi melimpah milik Clone Yohai, Luofeng mulai membentuk black hole yang ukurannya semakin lama semakin bertambah besar, seakan sedang berusaha melahap alam semesta itu sendiri. Di dalam lubang hitam tersebut mengandung kekuatan dari hukum ruang dan emas yang nampak saling terhubung satu sama lain, bersatu namun tetap mandiri seperti yin dan yang. Setelah menggunakan I am the universe dengan tubuh Yohai, di sebelahnya tubuh manusia Luofeng, Babata terkagum-kagum melihat terbentuknya sebuah alam semesta berukuran mini. Sebelumnya karena khawatir konsumsi energi yang terlalu besar, Luofeng gak sempat menggunakan teknik bakat satu ini dengan benar. Dia gak pernah menyangka bisa menguasai alam semesta mini yang dia bentuk secara mutlak. Tempat di mana Luofeng bisa menekan kekuatan musuh yang masuk ke dalamnya. Dan cuma dengan satu jentikan jari, dia bisa membuat alam semesta ukuran mini itu hancur.
Teknik itu sangat dahsyat, kata Babata. Loh, Babata kan lagi ada di dunia Dewa Binatang dan gak bisa keluar dari sana. Ternyata yang dari tadi ada di samping Luo Feng itu Atuka yang nyamar jadi Babata dan lagi menikmati hari-hari indahnya tanpa bulian yang biasa dilakukan sama Babata. Luo Feng juga terpukau ketika melihat diagram pola rahasia yang mengatur operasi seluruh alam semesta mininya. Besar, kompleks, dan sangat presisi. Di saat itulah Luo Feng menyadari sesuatu, di mana dia mendapati jika pola rahasia yang terdapat pada 64 patung Dewa Binatang yang terlihat ramah sangat rumit dan terbentuk dari miliaran benang-benang hukum yang terjalin secara acak, pada kenyataannya disusun dari diagram dengan pola yang kecil-kecil, sehingga Luo Feng memiliki asumsi jika pembuatan teknik jurus ultimate-nya sebenarnya memiliki pola tertentu. Zhou Sanke yang hobinya duduk di atas gunung menyinggung soal tentang era kehancuran besar terkait bencana luar biasa yang cuma diketahui oleh sedikit entitas. Dan sebelum era kehancuran itu tiba, terdapat cara berlatih dengan 64 diagram pola rahasia sebagai elemen dasarnya, menjadi pondasi yang Luo Feng butuhkan sebelum terjadinya kekacauan. Dalam latihannya, leluhur heran sebenarnya apa yang Luo Feng lakukan dan apa gunanya menggambar diagram pola rahasia berulang kali. Padahal hal yang paling krusial dan sulit untuk bisa dipahami dari jalan Dewa Binatang adalah hati Dewa Binatang, yang artinya seseorang harus memahami dulu hati Dewa Binatang untuk bisa benar-benar berubah menjadi Dewa Binatang. Dan Luo Feng kini telah mengambil jalan yang salah menurutnya. Tapi pemahamannya beda sama Zhou Sanke. Dikatakan jika 8 Dewa Binatang adalah perwujudan dari hukum gabungan di alam semesta, dan 64 diagram pola rahasia adalah interpretasi sempurna dari 8 Dewa Binatang bawaan lahir. Teknik rahasia puncak yang ada di sana bisa dipecah menjadi 64 diagram pola rahasia. Dan klon Yohai milik Luo Feng yang sudah mencapai tingkat gen kehidupan sempurna sebelum menjadi immortal telah mendapatkan anugerah teknik rahasia bakat terkuat. Jadi selama Luo Feng menyadari hubungan antara teknik rahasia bakatnya dengan 64 diagram pola rahasia, maka dia tidak perlu memahami prinsipnya. Cukup mengingat dengan kuat saja struktur setiap diagram pola rahasia patung Dewa Binatang, kemudian melihat struktur teknik rahasia bawaan yang dia miliki untuk bisa menciptakan satu jurus ultimate rahasia yang sederhana. Tuan Guru percaya kalau Luo Feng pasti bisa melakukannya. Karena kemampuan Luo Feng yang sekarang masih belum cukup untuk mengurai seluruh diagram, untuk sementara ini dia akan fokus buat neliti 8 diagram dari pola rahasia Dewa Bintang dulu. Ceritanya pas Luo Feng lagi rebahan, dia mengalami Zhuangzhou Butterfly Dream, alegori terkenal dari seorang filsuf Tiongkok yang mempertanyakan realitas dan identitas antara dunia mimpi dan kenyataan. Manusia dan benda alam seperti kupu-kupu dapat bertukar peran dalam kesadaran. Nah, di antara batasan mimpi dan kenyataan itu, Luo Feng terasa sangat nyata berperan menjadi Dewa Binatang Emas, mulai dari menjalani kehidupan sehari-hari yang cukup damai, sampai bertarung dengan para master di alam semesta, bertarung melawan orang-orang yang ingin memburunya sampai akhir hayatnya. Luo Feng yang kembali sadar dan baru saja mendapatkan pengalaman nyata sebagai Dewa Binatang Emas merasa sangat takjub. Lagi enak-enak minum, leluhur kaget. Bisa-bisanya Luo Feng udah melewati hambatan terakhir yang paling sulit dipahami dan sulit untuk dicapai, hati Dewa Binatang. Kok bisa cepat sekali? Lebih dari itu, dia juga kembali dikagetin sama Luo Feng yang langsung bikin sebuah jurus ultimate, jurus yang terinspirasi dari sang Dewa Binatang Emas. Setelah efek ledakan dari pembentukan teknik baru mereda, akhirnya kini Luo Feng telah berhasil menciptakan jurus Ultimate Universe Master. Dan gak pakai basa-basi, di saat itu juga dia langsung menantang leluhur angkasa bintang. Sang leluhur yang menerima tantangan pun tertawa sebelum akhirnya menunjukkan dirinya yang perkasa di hadapan Luo Feng. Sebelum mulai gelut, Luo Feng tanya mau pakai senjata apa nih mereka. Leluhur nyuruh Luo Feng buat pakai tangan. Begitupun dengan beliau yang akan menggunakan tangan dari bentuk manusianya. Setelah memahami hati Dewa Binatang, maka seseorang bisa menggunakan tangan kosong sebagai senjata. Sama seperti Dewa Binatang Emas, Luo Feng akan bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Matanya memerah, diikuti dengan sifat Bang Condet yang lebih liar. Dia bergerak cepat dan memulai pertarungan dengan serangan cepat jarak dekat sebelum akhirnya melepaskan cakar probek langit. Tapi serangan Luo Feng gak ada yang bikin damage buat targetnya.
Dalam pertarungan tersebut, meskipun kesulitan untuk bisa mendaratkan serangan, namun itu tak menghentikan Luo Feng yang jadi sangat barbar, seakan dia lagi kerasukan dewa binatang itu sendiri, dan nampak sangat menikmati duel yang berlangsung. Seiring dengan berjalannya duel, Luo Feng sedikit demi sedikit bisa mendaratkan serangan, serta memukul mundur lawannya, dan pada akhirnya duel ditutup ketika Luo Feng berhasil menembus dada si leluhur secara telak. Luo Feng yang berhasil mendapatkan kemenangan masih belum bisa percaya. Meskipun kekuatan si leluhur udah ditekan, tapi gimana pun dia itu orang yang sangat hebat. Jadi Luo Feng sampai mikir kalau kemenangannya itu terasa nggak nyata. Luo Feng langsung sungkem di depan leluhur, karena dalam duel mereka dari awal sampai akhir dia cuma bertahan saja. Makanya Luo Feng bisa menang secara untung-untungan. Terlalu rendah hati kamu, nak Luo Feng. Leluhur angkasa bintang sebelumnya sudah melancarkan pertahanan terkuat tingkat Universe Masternya, tapi tetap jebol juga. Memang kalau beliau balas menyerang dengan tenaga penuh, dia bakalan menang. Cuman kalau nantinya Luo Feng terus menantang, ujung-ujungnya cepat atau lambat Luo Feng juga bakalan dapat kemenangan. Jadi nggak usahlah lama-lama buang-buang waktu menurut leluhur. Zhou Sanke yang tahu-tahu udah ada di sana juga tertawa dan merasa bangga sama muridnya yang sekarang sudah benar-benar mengalami perubahan. Dulu Luo Feng cuma mengandalkan harta agung dan teknik rahasia untuk bisa berdiri di antara para penguasa kuat. Namun sekarang dia telah membangun kekuatan fisik yang begitu kokoh. Waktu yang dihabiskan cukup panjang, kira-kira 180 juta tahun di dunia dewa binatang. Menurut guru, Luo Feng bakalan lancar dalam latihan ke depannya, dan mungkin dia akan sedikit mendapatkan hambatan ketika memasuki ambang batas Universe Master. Nyali pembicaraan, leluhur ngomong kalau Zhou Sanke jangan bangga dulu, karena itu adalah pencapaian Luo Feng, bukan pencapaian dia. Kesuksesan Luo Feng juga bisa terjadi karena dia memiliki tubuh tanduk emas. Zhou Sanke sih nggak masalah tentang siapa yang paling berjasa. Yang penting leluhur angkasa bintang jangan sampai lupa sama taruhan mereka. Karena Luo Feng sudah berhasil menyelesaikan tantangan sebelum waktu yang ditetapkan. Sebagai salah satu dari 9 kekuatan super di alam semesta, kakek guru yakin kalau si leluhur pasti nggak bakalan pelit sama hadiah yang akan dikasihkan. Harus mantep hadiah taruhannya. Ya mantep lah. Sesuai dengan janji, leluhur memberikan Luo Feng set harta agung Zirah Dewa Binatang yang terdiri dari 526 harta agung. Set ratusan harta agung tersebut bisa menutupi seluruh tubuh tanduk emasnya. Dikatakan bahwa di dalam set tersebut terdapat 4 harta agung tingkat tinggi dan 1 harta agung tingkat puncak, sedangkan sisanya merupakan harta agung biasa. Taring, tanduk, dan sisiknya itu bisa digunakan secara terpisah, bisa juga digabungin jadi satu dan bikin kekuatannya menjadi semakin dahsyat. Set harta tersebut sangat cocok buat penguasa kuat yang berlatih di jalan dewa binatang. Ketika dikenakan, tubuh tanduk emas Luo Feng langsung ditutupi oleh zirah berwarna hitam dop dengan sedikit corak keemasan. Bukan hanya guru yang merasa bangga, tapi ras tanduk emas yang ada di aliansi juga merasa begitu bangga atas pencapaian Luo Feng. Setelah mengganggu si leluhur selama bertahun-tahun, Zhou Sanke sama Luo Feng pamit undur diri dari sana. Tapi sebelum benar-benar pergi, tahu-tahu Luo Feng dibawa ke sebuah tempat privat. Leluhur pengen ngobrol 4 mata sama Luo Feng. Setelah membawanya ke sebuah tempat, leluhur angkasa bintang ngasih tahu kalau aliansinya punya sumber daya yang lebih baik yang bisa membantu perkembangan Luo Feng. Dia bertanya apakah Luo Feng mau meninggalkan ras manusia dan beralih ke sisinya. Ya, di sini leluhur angkasa bintang mencoba merekrut Luo Feng buat gabung ke aliansi binatang raksasa angkasa dan meninggalkan ras manusia. Nggak pikir panjang, Luo Feng pun langsung melakukan penolakan. Ya, meskipun sudah berumur puluhan ribu tahun, namun leluhur sadar jika Luo Feng itu masih muda. Dia juga masih memiliki keluarga serta hubungan lain di wilayah manusia yang tak bisa dia tinggalkan begitu saja. Jadi leluhur mengganti penawarannya, di mana tubuh tanduk emas Luo Feng saja yang akan bergabung sama aliansi binatang raksasa angkasa. Karena hal itu tidak akan mempengaruhi identitas manusia Luo Feng, dan justru hal ini akan memberikannya dukungan kekuatan yang sangat berguna. Iya sih, tapi sebagai konsekuensinya, Luo Feng jadi mesti megang beban tanggung jawab lainnya dong.
Tapi itu setimpal sih, nantinya aliansi bisa ngasih Luofeng bantuan, dan sebagai gantinya Luofeng juga harus memikul tanggung jawab sebagai bagian dari aliansi. Setelah mikir ulang, Luofeng pun setuju untuk join dan memikul tanggung jawab baru bersama aliansi. Leluhur yang senang mendengarnya langsung tertawa, berubah ke bentuk aslinya dan berputar di udara. Dari kelakuannya, Zuo San yakin kalau si leluhur pasti telah berhasil merekrut Luofeng. Sebagai pendatang baru di aliansi biasanya kan diberi harta agung. Ya kali muridku yang gak dapat satu, kata kakek guru yang langsung malakin leluhur. Hadiah ini mah mesti beda sama Zira Dewa Binatang, yang sebelumnya itu kan cuman hadiah dari taruhan di antara para kakek super itu. Dan menurut Zuo San, bergabungnya Luofeng ke dalam aliansi itu adalah keberuntungan bagi pihak si leluhur. Dasar tukang palak, tapi perkataannya ada benarnya juga. Pada akhirnya leluhur angkasa bintang setuju buat ngasih Luofeng satu senjata jarak dekat harta agung tingkat tinggi yang bisa dipakai sama tubuh manusianya. Setelah semuanya berakhir, Luofeng pun balik ke kapalnya. Babata yang baru saja sampai langsung bule atuka lagi. Sedangkan harta jarak dekat yang diberikan oleh leluhur buat Luofeng adalah pedang mutiara pemotong. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum berpisah sama kakek guru, Luofeng diberikan sebuah komunikator yang bisa digunakan untuk menghubungi gurunya itu. Luofeng bisa memasukkan kesadaran ke dalamnya untuk mengirimkan pesan. Setelah kembali ke alam semesta asli, tubuh tanduk emasnya juga langsung berkembang karena baru saja mencapai tingkat gen kehidupan sempurna. Karena semua persiapan sudah siap, sekarang saatnya kembali ke Primal Star. Berpindah ke area bar kota aliansi manusia. Pas Bang Condet lagi enak-enak minum sama Blood Wings, gak jauh dari tempatnya minum ada orang-orang yang lagi gosipin dia, ngomongin kalau Luofeng yang kabarnya pengen masuk ke Primal Star tapi ternyata gak pergi-pergi, pasti ngerasa ngeri. Mengingat dia punya harta agung cukup banyak dan nama yang sangat terkenal, tentu saja dia akan diburu oleh banyak pihak. Ya, Luofeng sadar jika dia masuk ke Primal Star dengan identitas manusia, dia pasti bakalan menghadapi pembantaian yang lebih brutal. Sekarang dunia menganggap jika Luofeng takut masuk ke sana, dan justru itulah yang Luofeng harapkan. Namun pada akhirnya, dia akan mengguncang tempat tersebut dengan kemunculannya yang sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemunculan yang tak pernah terprediksi. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai bagian terakhirnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye. Ngomong-ngomong soal I Am The Universe, kalian bakalan ngeliat jurus satu itu nanti di movie Swallowed Star teman-teman. Gila.